Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buat para sahabat semua dimanapun berada, apakah sahabat pernah meragukan janji Allah? Apakah pernah berpikir bahwa Allah tidak akan mengganti apa yang sahabat berikan di jalannya? Jika ya, maka kalian harus menyimak kisah ini sampai habis. Karena kisah ini akan membuka mata kita semua tentang betapa Allah tidak pernah ingkar janji dan betapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersedekah. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata yang sangat mengagumkan tentang seorang maling yang mendapat hidayah dari Allah setelah mendengar pengajaran seorang kiai. Kisah ini dimulai dari seorang maling bernama Wahidin. Wahidin adalah seorang yang serakah dan tidak takut kepada Allah. Ia selalu mencuri harta orang lain tanpa rasa bersalah. Suatu hari ia mencuri seekor sapi dari rumah seorang kiai. Kiai itu adalah seorang yang saleh dan dermawan. Ia selalu bersedekah dan membantu orang-orang miskin. Kisah ini terjadi di zaman dulu ketika belum ada listrik dan jam. Lampu yang digunakan masih lampu tempel, sehingga ketika jam 7 malam suasana sudah gelap gulita. Kisah ini dimulai pada bulan haji, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Ada seorang maling yang bernama Wahidin. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Sutini. Mereka hidup miskin dan hanya memiliki satu ekor sapi yang mereka pelihara sejak kecil. Wahidin adalah seorang maling yang sering mencuri hewan ternak milik orang lain. Dia tidak pernah takut akan dosa dan akibat perbuatannya. Dia hanya mengandalkan keberuntungan dan kecerdikannya untuk mengelabui orang-orang yang menjadi korbannya. Suatu malam Wahidin berpamitan kepada istrinya untuk pergi bekerja. Sutini tahu bahwa suaminya akan mencuri lagi, tapi dia tidak bisa mencegahnya. Dia hanya bisa berdoa agar suaminya selamat dan tidak ketahuan. Wahidin pun berangkat dengan membawa seutas tali untuk mengikat sapi yang akan dicurinya. Wahidin sudah mengetahui bahwa ada seorang kiai yang memiliki sapi yang akan dikurbankan. Kiai itu tinggal di sebuah pondok pesantren yang tidak jauh dari rumahnya. Wahidin berpikir bahwa mencuri sapi kiai adalah pekerjaan yang mudah, karena kiai pasti sudah tidur dan tidak ada yang menjaga sapinya. Wahidin pun menuju ke pondok pesantren dengan hati-hati. Sesampainya di sana, Wahidin melihat bahwa pondok pesantren masih terang benderang. Ternyata kiai masih belum tidur. Dia sedang mengajar santri-santrinya di sebuah ruangan. Wahidin mendengar suara kiai yang lantang dan jelas. Wahidin pun bersembunyi di balik semak-semak sambil menunggu kiai selesai mengajar. Dia berharap kiai segera tidur agar dia bisa mencuri sapinya. Namun Wahidin tidak menyangka bahwa apa yang dia dengar dari kiai akan mengubah hidupnya selamanya. Kiai itu mengatakan kepada santri-santrinya, "Santriku semua, kalau kamu yakin kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Barang siapa yang bersedekah 1 ekor kambing, Allah akan menggantinya dengan 10 ekor kambing. Dan barang siapa yang bersedekah 1 ekor sapi,
Allah akan menggantinya dengan 10 ekor sapi. Sementara itu Wahidin membawa sapi curiannya ke pasar untuk dijual. Ia berharap dapat mendapatkan banyak uang dari sapi itu. Namun ketika ia sampai di pasar, ia terkejut melihat kiai yang menjadi korbannya juga ada di sana. Ia langsung ketakutan dan bersembunyi di balik gerobak. Ternyata kiai itu datang ke pasar untuk membeli sapi lain. Karena ia tidak memiliki uang, ia hanya membawa 10 dinar emas yang ia dapatkan dari hasil sedekahnya. Ia berharap dapat menemukan sapi yang murah dan sehat. Ketika kiai itu melihat sapi yang dibawa oleh Wahidin, ia langsung tertarik. Ia mendekati Wahidin dan berkata, "Assalamualaikum wahai saudaraku. Sapi ini milikmu kah?" Wahidin tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dengan wajah pucat. Ia takut kalau kiai itu mengenali sapinya dan menuduhnya sebagai maling. Kiai itu melanjutkan, "Sapi ini sangat bagus dan sehat. Berapa harganya?" Wahidin berpikir cepat. Ia ingin menipu kiai itu dan menjual sapinya dengan harga tinggi. Kiai itu terkejut. Dia berkata, 100 dinar emas itu terlalu mahal. Sapi ini tidak sebanding dengan harga itu. Wahidin bersikeras, itu harga pasaran. Sapi ini sangat istimewa. Ia bisa menghasilkan banyak susu dan daging. Kiai itu tersenyum. Ia berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan memberimu tawaran yang lebih istimewa. Saya akan memberimu 10 dinar emas dan kamu akan memberiku sapi ini. Tapi ada syaratnya. Kamu harus percaya bahwa Allah akan mengganti 10 dinar emas itu dengan berlipat ganda. Apakah kamu mau menerima tawaran ini?" Wahidin tertawa dalam hati. Ia menganggap kiai itu gila dan bodoh. Ia berpikir 10 dinar emas ganti 100 dinar emas? Mana mungkin. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan uang mudah. Saya akan menerima tawaran ini dan nanti saya akan mencuri lagi sapinya. Wahidin pun pura-pura setuju. Dia berkata, "Baiklah, saya terima tawaranmu. Saya percaya bahwa Allah akan mengganti 10 dinar emas itu dengan berlipat ganda." Kiai itu senang. Ia memberikan 10 dinar emas kepada Wahidin dan mengambil sapi itu. Ia berkata, "Alhamdulillah, semoga Allah memberkati kita berdua. Sapi ini sekarang menjadi milikku. Kamu tidak boleh mengambilnya lagi. Dan 10 dinar emas itu sekarang menjadi milikmu. Kamu tidak boleh mengembalikannya lagi. Ini adalah janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji." Wahidin hanya mengangguk-angguk. Ia segera pergi dari pasar dengan membawa 10 dinar emas. Ia berpikir kiai ini benar-benar tolol. Sapi itu pasti lebih mahal dari 10 dinar emas. Saya akan menunggu sampai ia pergi, lalu saya akan mencuri lagi sapinya. Namun rencana jahat Wahidin tidak berhasil. Ketika ia kembali ke pasar, ia tidak menemukan kiai dan sapi itu lagi. Ia mencari-cari di seluruh pasar tetapi sia-sia.
Ia bertanya kepada para pedagang, tetapi mereka tidak tahu. Ia merasa bingung dan kesal. Ia berkata, "Wah, kalah saya." Tapi kayaknya kiai itu cerdas. Dia pasti sudah tahu kalau saya mau mencuri lagi sapinya. Baiklah, berarti dia yakin betul kalau 10 dinar emas itu ganti 100 dinar emas. Wahidin pun pulang dengan perasaan kecewa. Ia berencana untuk menggunakan 10 dinar emas itu untuk membeli makanan dan minuman. Namun di tengah jalan ia melihat seorang pengemis yang kelaparan. Pengemis itu meminta-minta sedekah dengan suara lirih. Ia berkata, "Tolong beri saya sedekah. Saya sangat lapar dan haus. Saya tidak punya apa-apa." Wahidin merasa kasihan. Ia ingat kata-kata kiai tentang keajaiban sedekah. Ia berpikir mungkin kiai itu benar. Mungkin Allah akan mengganti apa yang saya berikan dengan berlipat ganda. Saya akan mencoba memberi sedekah kepada pengemis ini. Siapa tahu Allah akan memberi saya keberuntungan. Wahidin pun memberikan 1 dinar emas kepada pengemis itu. Pengemis itu sangat senang. Ia berkata, "Terima kasih wahai saudaraku. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Semoga Allah memberimu rezeki yang berlimpah." Wahidin tersenyum. Ia berkata, "Sama-sama wahai saudaraku. Semoga Allah memberimu kesehatan dan kebahagiaan." Wahidin pun melanjutkan perjalanannya. Ia merasa lega dan bahagia. Ia berpikir sedekah itu memang menyenangkan. Saya merasa lebih baik setelah memberi sedekah. Saya tidak rugi apa-apa. Saya masih punya 9 dinar emas. Namun ketika ia sampai di rumahnya, ia terkejut melihat sesuatu yang menakjubkan. Di rumahnya, ia melihat 10 ekor sapi yang sedang berbaring di halaman. Sapi-sapi itu sangat bagus dan sehat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berkata, "Ini apa? Ini sapinya siapa? Ini mukjizat apa?" Tiba-tiba ia mendengar suara kiai yang datang dari belakang. Kiai itu berkata, "Assalamualaikum, wahai saudaraku. Sapi-sapi ini adalah milikmu. Ini adalah janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji." Wahidin berbalik dan melihat kiai itu berdiri di depannya. Ia terkejut dan bingung. Ia berkata, "Kiai, apa maksudmu? Sapi-sapi ini milikku? Dari mana asalnya?" Kiai itu menjelaskan, "Saudaraku, ini adalah keajaiban sedekah. Kamu tadi memberi sedekah 1 dinar emas kepada pengemis, kan? Nah, Allah telah mengganti 1 dinar emas itu dengan 10 ekor sapi. Ini adalah bukti nyata dari janji Allah." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." Wahidin tercengang. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap kiai dan sapi-sapi itu dengan mata terbelalak. Ia berpikir, "Subhanallah, ini benar-benar luar biasa. Allah memang tidak pernah ingkar janji. Saya telah salah selama ini. Saya telah mencuri dan menzalimi orang lain. Saya harus bertaubat dan berubah menjadi orang yang baik." Wahidin pun menangis dan memeluk kiai itu. Ia berkata, "Kiai, maafkan saya. Saya adalah maling yang mencuri sapi Anda. Saya tidak tahu kalau sahabat adalah kiai yang saleh dan dermawan. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya ingin bertaubat dan berubah menjadi orang yang baik. Saya ingin mengikuti sahabat sampai mati.
Kiai itu tersentuh. Ia memaafkan Wahidin dan mengajaknya untuk bersyahadat. Ia berkata, "Nah, alhamdulillah, semoga Allah menerima taubatmu. Semoga Allah memberimu hidayah dan petunjuk. Saudaraku, kamu tidak perlu mengikuti saya sampai mati. Kamu hanya perlu mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Kamu hanya perlu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kamu hanya perlu beriman dan bersedekah kepada Allah. Karena Allah tidak pernah ingkar janji." Wahidin pun bersyahadat dan memeluk Islam. Ia menjadi seorang muslim yang taat dan soleh. Ia tidak pernah mencuri lagi. Ia malah bersedekah dan membantu orang-orang miskin. Ia menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Demikianlah kisah inspiratif tentang keajaiban sedekah. Kisah ini mengajarkan kita untuk percaya kepada janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan mengganti apa yang kita berikan di jalannya dengan berlipat ganda. Allah akan memberi kita rezeki yang berlimpah. Allah akan memberi kita kebahagiaan yang abadi. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersedekah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.